Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bertemu dalam program Off the Record Baca Berita. Di balik berita masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap berakal sehat ya Mas Ersu. Iya, itu kalau fisiknya banyak orang yang secara fisik sehat tapi akalnya nggak sehat banyak tuh Mbak. Gitu kalau Mhm. kalau Ya pilih betul. lebih pilih akal sehat atau fisik yang sehat, kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau Mhm. cuma fisiknya aja yang sehat tapi akalnya nggak sehat itu bahaya. Itu yang bahaya sekali. Betul. Oke, mari kita Mhm. bicarakan banyak sekali topik-topik yang menarik seperti biasa kita ngomongin politik. Tapi saya agak terkejut ini dengan ya namanya juga sebagai penggemar sepak bola dan anak-anak kita juga anak-anak saya juga senang sepak bola gitu. Ini lagi heboh banget soal kedatangan Ronaldo ke Indonesia dan khususnya mau ke Kupang begitu Mbak Agi. Ini dan tapi kemudian polisi bandara terutama menyimpulkan ini jangan-jangan ini prank ini. Kenapa? Karena kok diundur, tadinya kan kedatangannya itu mestinya kemarin ya, tanggal 18, Betul. terus tiba-tiba katanya Mhm. diundur lagi ke tanggal 19 dan diundur lagi ke tanggal 20. Tapi saya membaca juga di media dia ini dikabarkan media-media Arab Saudi juga menganggap itu sebagai sebuah misteri. Kok nggak pernah diumumkan kalau Ronaldo mau pergi ke mana ke luar negeri ke Indonesia gitu dan Mhm. klubnya juga Al Nassr juga tidak mengumumkan kan apalagi sekarang masih Mhm. musim kompetisi agak 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 rasanya nggak bisa dipercaya ya gitu. Kalau Ronaldo dalam kondisi bugar kemudian dia meninggalkan kompetisi yang sedang berlangsung kecuali mungkin kalau dia dalam kondisi cedera dia nggak bisa bermain lagi jadi ketika itu dia kemudian cari aktivitas yang di luar permainan sepak bola ya, ini yang ramai banget saya kira pasti penggemar sepak bola semua mengikuti ini gitu. Hmm. Iya Mas Ersu, seru ya. Tapi Mm, kok berani ya kalau seandainya ini berbohong atau prank gitu, hoax begitu ya. Ini maksudnya apa begitu? Ada siapa yang dibalik ini? Kalau saya jadinya melihat Ronaldo itu adalah sosok besar, nama mm, besar begitu. mm, Yang di Indonesia ini penggemar sepak bola itu kan olahraga nomor satu ya, olahraga rakyat, olahraga yang mm, mm. eh, di semua kalangan lah itu penggemarnya. Nah, ini ada apa di tengah kisruh politik kita yang seperti ini? Apakah ini Iya. merupakan pengalihan isu? Siapa yang akan yang menginginkan pengalihan isu seperti ini begitu? Karena memang bergeser Mas Yesu isunya. Ketika Mm, kemarin rame betul ya soal apa namanya soal Indonesia gelap begitu dan sampai dengan hari Selasa itu masih demo-demo masih terus berlangsung dan malah makin membesar begitu bahkan di daerah-daerah diikuti oleh ribuan dan diikuti oleh puluhan universitas di daerah masing-masing. Tiba-tiba ada isu ini gitu dan kemudian setelah diteliti kok kayaknya enggak ya dari segi keamanan apa dan sebagainya. Terus kemudian fans klubnya Ronaldo yang ada di Indonesia penyambutannya seperti apa? Biasanya sudah ada jumpa pers tuh mm, misalnya mm. ada IO-nya, nggak mungkin lah itu tanpa ada IO begitu. Baik dari luar maupun yang bekerja sama dari pihak manajemennya Ronaldo maupun dari pihak Indonesia sendiri begitu. Tapi sampai sekarang yang keluar hanya dari pihak yayasan namanya ya, Yayasan nggak ada Gerah IO. Kasih, Yayasan Gerah Kasih Indonesia gitu dan mereka ini sudah di ultimatum itu oleh pemerintah daerah itu sampai pokoknya ditunggu sampai hari Rabu harusnya ya hari ini kan gitu ya. Karena kemarin itu juga Pemprov NTT itu sampai melakukan rapat itu persiapan ya jelas lah kalau ada ada seperti Ronaldo yang datang apalagi dia bawa banyak bantuan Mbak disebutkan mau bangun rumah sakit kemudian bangun gereja nyumbang ke panti asuhan dan sebagainya gitu itu memang kayaknya kok too good to be true ya ini. Tapi bagi para penggemar sepak bola ini udah heboh banget, udah bersiap-siap ini pada nyambut. Bahkan ini saya dengar tiket penerbangan ke Kupang itu bisa padat ini gara-gara Ronaldo nih, karena banyak penggemarnya yang langsung ikut terbang ke sana, bukan hanya penerbangan, hotel-hotel juga bakal penuh tuh, Mbak. Penuh. Tapi yang jelas di Iya Jakarta dan ya, yang Jakarta Menteri dari kantor Kementerian Keuangan membantah bahwa akan ada acara bersama dengan Ibu Sri Mulyani, katanya ada makan malam dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Saya kira kalau dia datang ke sini, ya mungkin bahkan sama Pak Prabowo pasti juga akan memanfaatkan itu. Kalau Pak Jokowi dulu pasti itu akan dimanfaatkan oleh Pak Jokowi ya Pak. iya, dan misalnya seperti ini ya, kalau ada panitianya kan pasti ada
kemungkinan ada fundraising begitu ya dengan menghadirkan Ronaldo satu Hmm. table itu dijual ada berapa kursi, setiap satu kursi bisa berapa puluh juta begitu Hmm. kan bisa Hmm. atau bahkan lebih bisa menghasilkan sekian miliar yang kemudian akan menambah pundi-pundi untuk membangun itu tadi misalnya panti asuhan, misalnya rumah sakit apa dan sebagainya. Tapi sejauh ini kita tidak mendengar dan biasanya wartawan hal yang seperti itu kan juga diberitahu lebih dulu oleh pihak Ya, panitianya begitu, supaya media itu juga apa namanya memberikan promosi lah, walaupun itu ya, menjadi ya. berita, Ya, kalau beritanya makan pasti ya, menjadi ya propaganda. acara makan malamnya mestinya dengan Erick Thohir ya sebagai Ketua Umum PSSI Mhm, ya, bukan dengan Ibu Sri Mulyani kan gitu ya. Nanti kalau Ibu iya, Sri iya. Mulyani malah tanyain udah bayar pajak belum belum masuk ke Indonesia kan gitu. Iya, Ya. dan rumah sakit yang akan dibangun kabarnya rumah sakit khusus begitu ya Rumah untuk sakit cancer penderita kalau nggak salah itu ya. cancer. Mm-mm. Untuk cancer kan juga pasti fasilitasnya sangat-sangat luar Mm. biasa Mas Hersu ya, terutama tenaga-tenaga medisnya, Nah, tenaga ahli-ahli medisnya, medisnya. fasilitasnya mungkin bisa bisa dia datangkan Ya, betul peralatan-peralatan ya. yang canggih dari luar negeri dan sebagainya. Tapi tenaga Mhm. medisnya itu kan susah, begitu. Apalagi kalau untuk di daerah seperti Iya. itu ya. Di Jakarta aja kan rumah Iya. sakit cancer itu cuma baru ada dua ya Mbak Agi ya. Mhm. Ya, yang khusus Ya, tenaga dokter onkologi ini sulit gitu ya. ya. Di mana-mana di daerah pun biasanya saya memiliki teman gitu yang istrinya seorang onkologis dan kemudian itu sibuk sekali bahkan hari libur pun dia melakukan operasi begitu. Sampai apa namanya? Ada nomor urutnya begitu ya Mas Hersu. Jadi ya kalau seandainya dia akan membangun di sana kira-kira tenaganya dari mana Iya, gitu. betul. Itu yang jadi pertanyaan. Oke, tapi kenapa kita bahas? Karena memang ini sangat heboh sekali dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Iki, ini lepas dari soal pengalian isu atau tidak, tapi buat para penggemar sepak bola ini benar-benar ditunggu-tunggu banget itu. Tapi kalau sampai di prank saya kasihan banget gitu loh. Padahal pasti ini udah mimpi-mimpi kan. Ya, Banyak yang bermimpi ini ketemu dengan Ronaldo. Oke, Ronaldo. ya kita pindah ya ke topik yang Mhm. tetap kita balik lagi ke yang tadi yang Anda sebutkan soal Indonesia gelap gitu karena kemarin memang eh, kan sebenarnya jadwalnya memang memang 4 hari berturut-turut ya Mbak. Jadi tanggal 17, 18 itu untuk itu di daerah-daerah ya di regional lah gitu ya. Kemudian Mhm. baru tanggal 20, 19 sampai 20 itu nanti akan terpusat Mhm. gerakan Mhm. gerakan secara nasional. Nah, tapi memang di Jakarta tidak seheboh Mhm. sebelumnya, tapi di daerah-daerah sekarang yang justru lebih ramai banget ya Mbak Agi. Iya, betul di daerah-daerah ini rame betul ya Mas Irsu kalau saya lihat berbagai liputan dan kemudian video-video yang tersebar gitu, foto-foto terutama banyak foto-foto dramatis juga begitu. Jadi misalnya demo yang ada di Malang gitu di Kota Malang, seperti kita ketahui demo-demo yang sebelumnya sudah berlangsung di bahkan di Samarinda, di Banjarmasin gitu ya, di Bali, di Lampung apa dan sebagainya. Nah, pada hari Selasa itu berlanjut tuh di Kota Malang, Mas Irsu. Dan ini diikuti oleh ribuan mahasiswa begitu dan juga dari aliansi masyarakat sipil. Jadi kali ini tidak hanya mahasiswa, jadi mereka-mereka yang sudah tidak mahasiswa lagi, begitu para aktivis yang dan juga warga masyarakat biasa begitu yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil itu ikut turun di jalan begitu. Kalau di Jakarta lebih banyak kita lihat didominasi oleh para adik-adik mahasiswa karena mereka mengenakan jaket-jaket alma mater masing-masing begitu kan. Sementara kalau di daerah ini ternyata banyak sekali. Seperti halnya ketika di Jogja dulu itu masyarakat sipilnya itu banyak sekali. Mereka pakai apa lurik, pakai apa dan sebagainya. Di Malang juga terjadi seperti itu Mas Hersu. Jadi awalnya mereka ini berkumpul di Stadion Gajayana pada siang hari. Terus kemudian mereka konvoi berjalan bersama menuju alun-alun Tugu Malang dan ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan saya rasa ini salah satu demo yang sukses ya dalam rangkaian demo Indonesia Gelap kali ini begitu. Mereka banyak yang mengenakan apa baju seragam warna hitam gitu, seragam begitu ya seolah-olah kalau dari kejauhan seperti hitam-hitam saja begitu. Ini seperti apa ya menandakan mereka memang sedang bersedih, mereka sedang bersedih apa kalut dan juga muak dengan keadaan seperti itu. Banyak yang orang tua juga ikut soalnya Mas Hersu. Dan Hmm. poster-posternya itu menggelitik ya. Malang ini termasuk kota pelajar dan di sana banyak juga seniman gitu. Hmm. Nah, apa poster-poster yang ada itu seperti misalnya bertuliskan Indonesia gelap dikasih makan siang untuk dilarang merasakan kesejahteraan. Jadi seolah-olah makan siang itu adalah semacam apa iming-iming, tapi di baliknya itu malah justru mereka itu tidak merasakan kesejahteraan. Juga ada yang menulis efisiensi menjadi
efficient sheet begitu. Nah, Mhm. sheetnya ini kan kita tahu artinya apa dalam bahasa Inggris ini kreatif sekali. Nah, kemudian mereka melakukan aksi teatrikal seperti tengkurap, terus kemudian juga apa namanya menyajikan lagu Indonesia Tanah Airku begitu. Jadi banyak sekali lah yang mereka lakukan gitu. Sementara kalau di Jakarta kan yang teatrikal apa sebenarnya mereka hanya apa pembakaran ban dan kemudian membakar apa melepas jaket alma mater dan sebagainya. Dan akhirnya tapi yang terjadi mereka kan menginginkan anggota DPRD itu supaya keluar begitu ya Mas Yersu, tapi ternyata tidak keluar, tidak bisa berdialog. Akhirnya itu mereka merangsek, terjadi kericuhan dan akhirnya menjebol pintu gerbang DPRD tersebut. Begitu ini yang menjadi rame dan akhirnya tapi anggota DPRD akhirnya menemui begitu. Jadi ternyata setelah terjadi yang kekisruhan dan kericuhan seperti itu akhirnya anggota DPRD bertemu. Ini juga terjadi kemarin di Bandung ya. Kita Ya. lihat mahasiswa Pasundan juga terjadi kericuhan yang seperti itu. Dan ini belum ini masih awal loh Mas Heru hal-hal ini begitu karena kita tahu bahwa mereka ini kan memprotes soal efisiensi yang dikatakan efisiensi tadi begitu. Dan sekarang ini mulai santer begitu ya, sebetulnya sudah sejak beberapa hari yang lalu bahwa penghematan atau efisiensi yang saat ini dilakukan ini masih tahap pertama begitu. Jadi target 306 triliun yang dikatakan oleh Pak Prabowo berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu kita tahunya kan 306 triliun. Tapi sekarang sebelumnya masih berupa apa? Masih berupa isu begitu, tapi sekarang kan sudah terkonfirmasi begitu bahwa memang akan ada beberapa tahap penghematan tersebut gitu. Ada yang mengatakan 2 tahap, ada yang mengatakan 3 tahap. Tapi target akhirnya adalah 750 triliun. Ya. Jadi dari 306 triliun ditambah lagi sekitar 300 triliun dan ditambah lagi sehingga akhirnya menjadi penghematan 750 triliun diharapkan selain untuk apa namanya dimasukkan untuk makan bergizi gratis yang diprotes oleh mahasiswa ini karena mereka takut UKT mereka naik, beasiswa Ya. yang selama ini mereka nikmati itu terhapus dan sebagainya begitu. Tapi ternyata 700 triliun itu dari mana lagi yang disisir begitu. Ya, dan itu ternyata memang belakangan kita tahu bahwa bukan semata untuk makan siang gratis, tapi itu ada ini yang namanya Danantara yang akan diluncurkan oleh Pak Prabowo pada tanggal 24 nanti. Yang di situ disebutkan waktu disentul kan disampaikan memang tahapan-tahapan itu tadi yang sampai tiga Hmm, tiga tahap apa penghematan tadi itu dan kemudian betul. kan pada waktu itu juga disebutkan bahwa Pak Jokowi nanti itu akan diminta untuk menjadi salah satu dewan pengawasnya karena para presiden Awas. mantan presiden Hmm, diminta pengawasnya. Saya nggak bayangin kalau kemudian Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi sama-sama disatukan dewan pengawas di Danantara gitu ya. Kalau sebelumnya kan yang dibayangkan oleh Pak Prabowo waktu itu juga presidensial apa namanya klub ya presidensial klub itu kan rencananya itu aja nggak terbentuk apalagi di Presidensial Danantara. Club. Ya Hmm, ini ada hmm, duitnya lagi gitu. Jadi memang benar seperti yang Anda katakan targetnya sampai 700 triliun. Tapi salah satunya saya membaca itu dan juga dijelaskan oleh Pak Prabowo juga bahwa ini secara mengejutkan katanya ini seperti dijanjikan oleh Pak Erick Thohir bahwa dividennya dari BUMN itu total bisa sampai 300 triliun dan kemudian 200 triliun akan diambil oleh Pak Prabowo untuk Danantara itu gitu. Saya bingung-bingung aja ya dari mana ya Pak Erick Thohir bisa mendapatkan bisa menaikkan secara mendadak begitu sampai 3 kali lipat loh kalau 300 triliun itu kan rata-rata sekitar 80-an triliun eh, dividen dari hmm. BUMN dan dari 300 itu katanya 200 diambil Pak Prabowo yang 100 itu dibalikin lagi untuk modal kerja dari BUMN. Ini jangan sampai ini juga hanya financial engineering ya, betul-betul real itu bahwa memang dividen dari BUMN, tapi kan kita tahu bahwa BUMN kita terutama BUMN karya itu kan banyak sekali yang kemarin boncos juga ya Mbak Agi ya, mereka Betul. terjerat utang yang sangat besar dan sebagainya dan banyak yang terancam bubar nih gara-gara penugasan di eranya Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang Pak Erik di eranya Pak Prabowo yang baru sebulan baru 3 bulanan baru melewati 100 hari lebih udah berani menjanjikan sampai 300 triliun gitu.
Iya, ini kita tidak tahu ya hitung-hitungan itu kan juga bisa diambil dari beberapa point of view begitu rekayasa di apa dari Engineering berbagai lah, hal financial begitu. financial Ya, engineering di termasuk valuasi ya, diubah valuasi lah begitu. misalnya begitu Iya, ya. Hmm. betul. Valuasinya diubah. Kalau apa financial engineering juga nanti bisa ada poin-poin yang ditambahkan atau poin-poin yang dikurangi begitu, yang memberatkan dikurangi, yang ini ditambah kan gitu. Jadi ya kita masih akan menunggu nih dan apalagi kita tahu bahwa ini ada nama Pandu Syahrir yaitu keponakan dari Pak Luhut begitu kan Hmm. Hmm. yang ada kemungkinan besar dia akan memimpin Danantara ini begitu dan Danantara ini merupakan impian dari Pak Luhut begitu ya bahwa dulu ada apa namanya Otoritas Investasi Nusantara atau apa begitu dia pernah mengusulkan itu juga selain presiden apa klub itu presidensial klub atau apa Mas Hersu yang Bukan, kalau Pak sebelum Luhut itu yang dia meniru apa dari namanya Singapura itu oh eh, official ya office apa namanya apa namanya ya? COVID. Iya, Ya, saya lupa ya namanya nah, ya. tadi Pokoknya untuk investasi begitulah ya begitu. ya. Cuman bedanya kalau Danantara ini kan dimaksudkan untuk seperti Temasek begitu ya yang ada di Singapura ya, super holding lah begitu. Sementara kalau kita melihatnya Mas Hirsu, Indonesia ini negara ini masih dalam keadaan kekurangan uang. Kita ada defisit anggaran, terus kemudian kita hutangnya masih besar begitu. Defisit anggaran itu mungkin akan ditutupi dengan hutang dan kemudian berbagai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, berbagai masalah begitu ya. Sementara kalau apa badan pelaksana investasi seperti inilah Pak atau pengelola investasi seperti ini kan disebutnya BPI Danantara ya. Daya Anak Gata Nusantara kalau tidak salah begitu. Jadi masa depan yang kuat menurut Pak Prabowo itu dimiliki oleh Singapura dan juga dimiliki oleh misalnya oleh Arab Saudi, dimiliki oleh negara-negara yang sudah makmur gitu. Jadi mereka memang kelebihan uang. Kelebihan uang itu saking itu mereka akhirnya bingung ini mau dipakai buat apa ya secara finansial akhirnya dibuatlah itu Badan Pengelola Investasi dan karena mereka ini memiliki aset yang banyak begitu dan performa dari keuangan dari negaranya itu juga sangat baik begitu Mas Hersu bahkan seperti Singapura saja itu kan menjadi salah bukan menjadi salah satu bahkan memberikan apa utang yang paling besar kepada Indonesia begitu kan negara pemberi utang terbesar di Indonesia selain misalnya Jepang, Amerika begitu Arab dan sebagainya jadi sangat layak dan di sana budaya korupsi itu sangat rendah begitu sehingga mereka yang mengelola bisa hampir dipastikan bahwa angka korupsi akan rendah dalam mengelola. Jadi mereka betul-betul mengelola itu untuk negara bukan demi ambisi pribadi untuk memperkaya diri sendiri seperti halnya yang sering terjadi di Indonesia. Begitu juga dengan Arab Saudi mereka sudah kelebihan uang, uang yang mau diinvestasikan kemana? Kita tahu hotel-hotel di London itu banyak kebanyakan milik orang-orang kaya yang di Arab sehingga kalau kita ke London banyak sekali orang-orang Arab yang ada di sana mereka adalah anak-anak orang kaya para sultan apa dan sebagainya. Hmm. Eh, Yang bahkan ngebut-ngebut mereka pakai mobil mewah memperkerjakan ya. pakai mobil mewah, sekolah di tempat yang elit dan lebih kaya daripada orang Inggris sendiri begitu. Ya, ya. Dan mereka adalah para pemilik banyak sekali investasi Termasuk properti klub-klub sepak bola, itu. Mbak. Ya, jangan Iya, lupa. termasuk ke klub sepak bola. Nah, sementara Indonesia mau masuk ke bisnis serupa, tapi dalam keadaan kita yang seperti ini, begitu. Ya, Itu yang ya, apa namanya menjadi problema saat ini yang banyak dipikirkan oleh rakyat ya. Indonesia. Oh, yang tadi yang disebut yang impian Pak Luhut itu sebenarnya family office itu yang seperti yang terjadi di. Oh ya, betul family office Nah, ya. kalau Danantara itu saya membaca itu justru sebenarnya ini mimpinya dari Pak Sumitro, bapaknya Pak Prabowo ya, Profesor Sumitro itu saya baca begitu kan, yang mimpinya itu mengada lembaga-lembaga seperti ini yang bisa menginvestasikan dari uangnya itu dan nanti uangnya itu bisa digunakan untuk macam-macam lah kesejahteraan dari rakyat Indonesia yang dibayangkan kan seperti itu. Walaupun sebenarnya lembaga semacam ini kan sudah banyak juga yang dimiliki oleh pemerintah gitu kan. Jadi oke, Iya, iya. tapi kita kita tunggu sajalah bagaimana kelanjutannya ini karena kelihatannya mungkin Pak Prabowo masih minta waktu untuk diberi waktu, jangan dinyinyiri dulu kata Pak Prabowo. Ya. Iya, kalau saya tambahkan sedikit soal Danantara ini Mas Irsu, karena sangat ramai ya, menjadi trending topik di X, begitu juga di apa di media-media sosial yang lain gitu. Dan ini ada kalau di X itu kemudian diungkap gitu bahwa ketua tim pakar dan inisiator dari Danantara untuk yang
sekarang ya untuk Danantara yang Daya Anagata Nusantara ini adalah dikatakan dugaannya terbesar itu adalah Burhanuddin Abdullah, yaitu maksudnya think tanknya awalnya di Prabowo. Dan kemudian yang rame di X itu adalah soal profil dari Burhanuddin Abdullah itu sendiri, yaitu dia pernah divonis 5 tahun begitu ya, subsidi 6 bulan dan denda 250 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ketika itu karena meloloskan amandemen Undang-Undang BI dan penyelesaian BLBI secara politis, yang kita tahu diselesaikan secara politis lah, bukan sehingga tidak dianggap tidak menyelamatkan, tidak terlalu menguntungkan negara Indonesia begitu. Dan kemudian apa itu Danantara ini yang sedang ramai sekali, dan kemudian kalau kita klik itu beritanya hilang begitu Mas Hersu. Yang lagi ramai adalah wawancara Pak Dahlan Iskan dengan Luhut pada tahun 2020. Hmm. Jadi di situ disebutkan ada sebuah akun, ini namanya Zen begitu ya, Z-nya banyak berikut dengan EEN begitu, dan kemudian di situ dibuka apa itu Danantara. Untuk bahasan rumit gini saya selalu berharap Pak Dahlan Iskan bikin tulisan. Beliau memang andalan saya untuk menjelaskan hal-hal rumit dengan bahasa bayi. Alhamdulillah setelah beberapa bulan nggak baca thisway.id, meskipun dulu ikut cawe-cawe bikin web kelahirannya, kata si pemilik akun ya, hari ini sempat nengok dan menemukan beberapa tulisan tentang ini. Jadi dia merangkum biar teman-teman gampang bacanya. Dan pertama baca ini sih SWF Nusantara disebutnya gitu, usulan dari Luhut tersebut. Barusan saya cek lagi tulisan itu terbit 26 November 2020, sudah lebih dari 4 tahun yang lalu. Dan ide zaman Jokowi itu dengan Panglima Pak Luhut, namanya masih Otoritas Investasi Nusantara. Dan itu bisa dibaca, dia tautkan itu linknya. Tapi kalau link itu dibuka, itu sudah error 404 begitu, sudah di take down tulisan eh, dari Dahlan Iskan tersebut begitu. Dan itu rame betul. Jadi memang Luhut ini pada tahun 2020 memiliki impian tersebut gitu, membuat SWF, Sovereign Wealth Fund begitu, ala Indonesia. Dan kita tahu sekarang ternyata ada kemungkinan besar setelah melihat bahwa ada Rosan Roslani masuk ke situ. Tadinya dikira Rosan Roslani yang akan memimpin, tapi ketika kemudian masuk Pandu Sahrir, yaitu keponakan dari Pak Luhut begitu, itu masuk ke Danantara juga, jadi kemungkinan besar kita menduga bahwa Pandu Sahrir yang akan memegang. Ya tidak heran kalau seandainya pemikiran atau otaknya ini dari Pak Luhut kemudian dipegang oleh Pandu. Walaupun kita lihat juga pada podcast di Akbar Faisal, Pandu ini mengatakan bahwa saya selama ini pengalaman saya adalah sebagai pengelola investasi, dan miliaran dolar investasi itu dikelola oleh dirinya. Jadi dari investasi global maupun dari dalam negeri begitu dia kelola, itulah yang menyebabkan dia kemudian masuk ke dalam Danantara. Itu alasannya Mas Hersu. Kita masih menunggu ya, ini kira-kira akan seperti apa, karena Danantara ini betul-betul pertaruhan, betul-betul ini seperti hanya sekali seumur hidup begitu ya. Kalau seandainya Danantara ini gagal, maka nggak tahu kita harus menggantinya dengan apa. Karena kita tahu seperti Mandiri, BRI, BNI, kemudian Telkom, PLN, pokoknya ada 7 ya. Ada 7 BUMN besar, ada Mineral Industry ID, Mine ID, itu yang di dalamnya itu semua sumber daya alam itu masuk ke dalam situ, itu masuk dalam kelolaan Danantara. Atau sekitar mungkin 80-90% kapitalisasi dari BUMN itu dikelola oleh Danantara ini. Dengan jumlahnya kalau menurut pidato Pak Prabowo pada saat dia pada acara government tanggal hari Jumat yang lalu ya, pekan yang lalu itu yang dia memberikan speech, yang acaranya itu ada di Uni Emirat Arab di Dubai dan diberikan secara virtual. Itu Pak Prabowo mengatakan dananya ada sekitar 9.000 miliar dolar. Bayangkan 9.000 miliar dolar yang kalau dikurskan berarti sekitar berapa? 14.700-an triliun begitu ya Mas Hersu. Yang katanya 14,7 kuadriliun begitulah. Itu kalau kita melihatnya seberapa besar. Dan kalau seandainya itu sampai kemudian kita masih dengan mental koruptif, kemudian juga situasi kita dalam negeri yang seperti ini, kalau seandainya itu diinvestasikan pada proyek-proyek, walaupun proyek itu strategis, taruhlah itu pada properti, taruhlah itu pada saham, pada infrastruktur dan sebagainya, tapi ternyata tidak baik atau boncos, ya kita tidak tahu akibatnya seperti apa. Oke.
Mari kita ganti ke topik yang lain ya, Mbak Agi. Apa nih? Kita lanjutin Ya. kemana nih? Ada ini Mas Hersu kemajuan nih soal kepala desa Kohot yang si Itu menarik tapi Hasim ya. gitu. Ya, Mhm. kalau itu ada dua hal yang menarik yang juga saya sudah bahas tadi malam di eh, Hersubono Point ya. Karena Mhm. satu kan memang kemarin itu Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ya, Mabes Polri itu Pak Brigjen Johandani Raharjo Puro itu sudah mengumumkan ada 4 orang yang dijadikan tersangka gitu ya, yakni satu Arsin, itu Arsin bin Asip ya, kepala desa Kohot, terus satu lagi siapa tiba Sekdes, Sekdes saya itu tiba-tiba lupa Iya, namanya. teknisnya betul. Heeh. Mhm. Kemudian ada 2 orang yang kemarin kita bahas juga yang inisialnya katanya CP dan S ya Mbak Agi ya namanya ya, atau Iya, P, SP, lupa S, saya lupa lah SP pokoknya. dan CE. Iya, SP dan C ya, ya oke. iya betul. Dan ini Mhm. katanya kuasa untuk apa kuasa dari warga yang untuk menjual tanah menjual lahan-lahannya di situ, padahal sebenarnya lahan-lahannya itu kan nggak ada, memang lahan di laut yang dibuat oleh Arsin kan begitu. Tapi yang saya terkejut itu kan itu diumumkan kemarin sore ya Mbak, pada pagi harinya Mhm. itu ketika menghadap Pak Prabowo, Mhm. setelah rapat kerja dengan Pak Prabowo kan kemudian dia jumpa pers Nusron itu, dan dia menyatakan bahwa Iya. ada 193 apa sertifikat, dokumen sertifikat yang diserahkan secara sukarela ke mana ke BPN, dan itu untuk dibatalkan. Kan kita tahu Mhm. bahwa yang punya lahan di situ itu sertifikat itu kan adalah anak-anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Nah, apa maksudnya Betul. kok mereka nggak ya, kalau jumlahnya itu dipastikan ya itu punya Pantai Indah Kapuk 2 kok. Kenapa mereka tiba-tiba menyerahkan secara sukarela? Saya curiga jangan-jangan kan kalau kita menyimak pernyataan dari pengacaranya Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk 2, Anas Alidit menyatakan bahwa mereka itu membeli dari rakyat dan bagi warga kan. Mhm. Jadi apakah ini kemudian kasusnya ini dilokalisir aja pada pada Arsin gitu, dan kemudian justru kalau dalam dalam skenario semacam itu Pantai Indah Kapuk 2 bisa ngomong bahwa dia ditipu juga gitu. Padahal kan seperti dikatakan oleh Gufroni bahwa Arsin ini bisa jadi kaya raya karena dia bersama dengan total ada 19 kepala desa lagi kan dimodalin Mhm. oleh Pantai Indah Kapuk sampai 560 miliar kemarin juga kita bahas bersama bareng itu loh Mbak Aki. Iya, betul. Bahkan dari LBH PP Muhammadiyah Hmm. ya, yang melakukan penghitungan, terjun ke lapang, melakukan bertemu dengan masyarakat, begitu ya, menemui saksi-saksi, itu pihak Arsin sendiri kemungkinan menerima 22 miliar lebih begitu dari nilai Hmm. tersebut begitu. Hmm. 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 Nah, sekarang kalau seandainya dilokalisir hanya Arsin, kemudian sekretaris desanya Ujang Karta namanya Di ya, Ujang Karta. Jakarta ya. Iya, Hmm. dan kemudian juga si SP dan juga C yang dikatakan sebagai pihak ketiga yang mengiming-imingi dan Hmm. kemudian yang merekayasa Hmm. surat-surat Ya, dan dalangnya sebagainya lah gitu yang kalau versi dikatakan pengacaranya. dia mengajari seolah-olah Hmm. mengajari Arsin dan 19 kepala desa yang semuanya jumlahnya begitu kan. Hmm. Ya ini sepertinya mereka ini ya saya kasihan sih ya Mas Ersu melihatnya kalau seandainya ini terus berlanjut ini kan pastinya di bawah tangan ini omon-omonnya atau upaya untuk supaya mereka tidak terkena begitu ya pihak Hmm. aguan Hmm. perantaranya yang dikatakan ada namanya Mehmet ada yang namanya siapa lagi yang kemarin tuh ya Mas Ersu Ali Hanafia, tangan kanannya aguan tuh siapa namanya Ali Hanafia. Ali Hanafiah Ali Hmm. Hanafiah atau siapa begitu ya Ali Hanafia itu bukan supaya pakai H. Ali Hanafia Oh, aja. Ali Hanafia begitu, Li mungkin ya marganya. Jadi supaya mereka tidak terkena, ini kasihan banget sih, si ya walaupun nggak kasihan juga karena ini Enggak kan pelaku juga yang tadinya ya. mereka yang menginjak-injak Hmm. masyarakat begitu meneror, mengintimidasi ini Arsin dan kawan-kawan ini, tapi tetap saja tidak fair. Dan apa yang terjadi yaitu uang yang tadi itu 560 miliar itu harusnya kan dikejar ya Mas Hersu. Mm-mm. Eh, Bahkan dari 560 miliar ini ada 22 miliar lebih yang diduga itu yang diperoleh oleh Arsin, pihak Arsin sendiri, yang lainnya nyebar kepada pihak yang lain begitu. Nah, sekarang kalau kita bandingkan eh, LHKPN saja, LHKPN dari para pejabat kita begitu ya, yang namanya Sri Mulyani sudah berapa tahun dari sejak SBY sampai dengan sekarang menjadi Menteri Keuangan Bendahara Negara loh itu LHKPN-nya hanya berapa. Terus kemudian Gibran lah gitu. Walaupun banyak yang mengatakan bukan banyak Mahkamah Agung
siapa KPK mengatakan yang bahwa LKPN itu sebagian besar tidak benar. Ya Tapi kita abal-abal, bisa ya melihat udah, ya ya abal-abal ngibul, gitu. ngibul lah itu. Betul, tapi kan kita juga bisa menakar, misalnya taruhlah LHKPN dari Tom Lembong misalnya, yang kita mungkin ini salah satu politisi walaupun sekarang dia menjadi tersangka begitu, tapi kita tahu selama ini ada proses politik begitulah ya, dia adalah termasuk politisi yang bersih lah selama ini. LHKPN-nya hanya 100 berapa? 101 atau 102 101, bahkan 101 101 miliar. ya, Ya, 100 dia atau padahal 100 investor besar dia lebih. di bursa saham, di Wall Street dan sebagainya itu. Betul. Nah, sekarang 560 miliar. Siapa yang punya duit modal 560 miliar sehingga dibuat sertifikat SHM sama SHGB sampai ratusan sertifikat dan kemudian membuat pagar laut apa dan sebagainya, mendanai seperti itu. Kalau bukan, Ya, dia adalah sebuah korporasi besar, korporasi. oligarki. Dikejarnya Ya, ini jelas bukan ini adalah operator di lapangan saja Arsin, tapi iya, otaknya kan bukan dia iya. begitu. Apalagi sudah ada pemasaran-pemasaran begitu kan Mas Hersu, sudah Mm-mm. dipasarkan lah apa namanya ini kota masa depan apa dan sebagainya begitu. Bahkan ada juga yang sudah dipasarkan itu apa perluasan dari Pantai Indah Kapuk apa dan sebagainya itu Ya, dipasarkan dalam bahasa Mandarin apa dan sebagainya. Jadi sudah banyak dibahas gitu. ya. Sayangnya saya mencermati wartawan nggak mengejar itu ke Nusron soal siapa perusahaan yang menyerahkan 193 saham SHGB itu kan. Karena sebelumnya kan 50 yang sudah dibatalkan ya Mbak Agi ya, dan Ya, total kan betul. 246. Itu kan dari situ ya, dan yang kemudian kalau perorangannya ada 17 yang punya SHM. Jadi dan dari situ dari total tadi total 246 itu kan yang terbesar itu ada dua perusahaan yang terafiliasi dengan Aguan Mhm. dan dengan Partai Indah Kapuk 2, yang satu lagi ada kalau nggak salah 9 yang punya milik perorangan. Jadi kalau 193 yang diserahkan untuk dibatalkan ya pasti dipastikan itu dari salah satu perusahaan itu. Dan kalau yang satu perusahaan saya lupa namanya itu kan cuma 20 dia punya SKGB, yang punya cukup banyak kan yang satu perusahaan. Saya lupa persis nama-namanya itu. Hanya dua kan Mbak perusahaan di situ ya. Iya, iya betul. Kalau kita melihat apa kejadian gitu, kalau di hukum namanya apa? Yurisdiksi ya Mas Ersu ya. Apa ya? Sesuatu yang pernah terjadi dan kita bisa Jurisprudensi. mencontoh misalnya jurisprudensi. Mm-mm. Nah, kalau kita melihat yang seperti itu, mohon maaf nih, karena saya bukan orang hukum, Mas Hersu tuh yang lulusan dari hukum. Jadi, kalau melihat kasus yang lain, misalnya pemilik Madura United, siapa Mas Hersu namanya yang dulu di BPK saya lupa. Aksanul Kossasi. Iya, Aksanul Kossasi ya, dia ada berapa miliar? Sekitar 40 miliar atau berapa? Mm-mm. Dan akhirnya dia kembalikan semuanya, itu kasus BTS itu ya. Dia Mm-mm. kembalikan semuanya, toh dia tetap dihukum begitu, tetap Mm-mm. bersalah. Nah, Mm-mm. ini kan maksudnya kalau kita melihat niatnya dengan dia mengembalikan sertifikat tersebut, maka Mm-mm. kemudian tidak eh, tidak diproses. Jadi tidak sampai ke wilayah mereka proses hukumnya, Ya, berhenti ya. di Bahkan tingkat kalau di mereka level tertentu. mengaku itu beli dari warga, itu warganya bisa dituntut loh, Mbak. Betul. Ya Mhm. kan? Dan apalagi sekarang memang sudah diketahui kok, sudah cetha welo-welo dari warganya, dari para aktivis dan juga para ahli hukum begitu yang terjun ke lapangan bahwa ternyata itu semua palsu, tanda tangan warga dipalsukan, terus ada surat permintaan warga untuk supaya dinaikkan level dari suratnya begitu yang tadinya hanya kepemilikan lahan menjadi SHGB dan SHM itu juga suratnya juga dipalsukan. Ya Terus memang nggak ada kok apa namanya lah KTP empangnya. apa dan sebagainya gitu. Memang Iya. nggak ada empangnya, orang itu memang wilayah lautan. Ya. Iya, betul. Tidak ada sejarahnya. Bahkan Iya. dikatakan tadinya terjadi abrasi dan sebagainya, tidak ada sejarahnya, tidak ada Ya. ceritanya gitu. Yang terjadi sedimentasi malahan kan gitu. Betul, Ya. betul. Ini Karena ini menarik Mbak, memang kita ikuti. daerah Ya. ya. Perkembangan Iya. di kepolisian ini juga menarik. Jangan sampai kan bagaimanapun juga kejaksaan dan kepolisian ini kan sangat lambat ini mereka actionnya di kasus pagar laut ya. Makanya orang seperti Pak Mahfud MD, kemudian juga Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni segala macam kan teriak-teriak sejak awal mendorong agar penegak hukum itu masuk wilayah itu. Dan belakangan kemudian yang tadinya kan yang pertama kali masuk sebenarnya kejaksaan, katanya dia memanggil Arsin, tapi Iya. katanya karena Arsin diminta untuk menyerahkan letter C, surat dokumen letter C, tapi nggak,
kunjung diserahkan, Mhm. ya kemudian kasusnya mandek, baru kemudian polisi belakang yang masuk gitu, dan dengan alasan polisi sudah masuk, kan kemudian kejaksaan mengundurkan diri gitu. Betul, Ya, betul. ya, ya. Mhm. Nah, Iya, jadi dan kita tahu ya, permainan dari pihak polisi ini, ya, mm-mm, mau mm-mm, tidak mau, kita melihat bagaimana markas polisi, markas Brimob itu ada di PIK 2 di tempat apa wilayah properti dari Aguan, dan Aguan ini terlibat dalam pagar laut, kan jadi yang bulatnya tuh seperti itu begitu. Ketika kejaksaan keluar ya nggak ada kantor atau kanwil kejaksaan di sana begitu, makanya ini yang kemudian dikhawatirkan apakah akan di apa namanya levelnya itu hanya mereka-mereka yang ada di bawah saja yang kena begitu, sementara yang di atas itu lepas. Nah, ini kita harus kawal terus nih. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita. Insya Allah kita ketemu lagi esok. Tetap semangat, tetap jaga akal sehat, gitu ya. Karena memang mulai jangan kemudian dijawab, aglab. Nanti ada yang bilang dasmu loh kalau anda ngomong begitu ya. Itu seperti poster yang dibawa para adik-adik mahasiswa ya, kemana-mana sekarang mereka membawa poster Ndasmu begitu. Iya, oke. Saya Harus Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.